Mengapa beberapa orang bisa dengan mudah mengingat rumus matematika kompleks, sementara yang lain lebih cepat memahami cerita sejarah panjang? Atau mengapa kadang kita merasa sulit menyerap informasi baru, padahal sudah berusaha keras mempelajarinya berkali-kali? Jawabannya ada pada cara otak kita memproses, mengingat, dan mengambil informasi. Hal ini yang menjadi fokus utama dalam teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang mengutamakan bahwa seorang dikatakan belajar jika memahami perubahan, persepsi, dan pemahaman. Perubahan ini terjadi dalam proses mental dan tidak selalu terlihat secara langsung sebagai perubahan tingkah laku yang tampak. Nah, maka dari itu kami akan menjelaskan mengenai aplikasi teori belajar kognitif ini dari berbagai jenjang sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitivisme. Teori kognitivisme adalah teori menekankan bahwa proses belajar tidak hanya berupa hubungan stimulus dan respon, tetapi lebih menekankan pada aktivitas mental internal yang melibatkan pada perhatian, ingatan, pemahaman, penalaran, serta pemecahan masalah. Oleh karena itu, belajar dianggap sebagai proses aktif di mana peserta didik ini mampu mengintegrasikan informasi, membangun hubungan antar konsep, serta mengintegrasikan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimilikinya. Nah, menurut Dermawan dan Yusuf, tahun 2022 peserta didik ini dianggap sebagai promosor informasi seperti komputer. Mereka menerima informasi, menyimpan dalam ingatan, lalu mengelolanya dalam proses. Nah, sementara itu, menurut Nur Hadi, belajar terjadi ketika mengatur pengetahuannya terhadap informasi yang lalu, seperti menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang dimilikinya. Berarti teori ini dikatakan seseorang belajar ketika mengalami perubahan persepsi dan pemahaman. Nah, perubahan ini terjadi pada proses mental dan tidak selalu pada perubahan secara langsung seperti tingkah laku yang secara pasif. Adapun tokoh-tokoh dari teori belajar kognitif, yang pertama yaitu Jan Piaget. Jan Piaget ini merupakan tokoh utama dari psikolog kognitif. Nah, menurut Jan Piaget, perkembangan berpikir manusia itu terjadi secara bertahap sesuai dengan perkembangan usia mereka. Nah, perubahan ini juga bersifat kualitatif. Menurut Jan Piaget, perkembangan kognitif manusia itu terjadi dipengaruhi oleh yang pertama, pematangan biologis seperti sistem syaraf, kemudian interaksi dalam lingkungan, dan juga pengalaman. Jadi, seiring bertambahnya usia, struktur berpikir mereka akan semakin kompleks. Nah, untuk teori belajar menurut Jan Piaget itu ada 3. Yang pertama yaitu asimilasi. Nah, asimilasi itu apa? Asimilasi itu adalah proses ketika seseorang itu menerima informasi baru, kemudian menyampaikannya atau menyesuaikannya dengan informasi yang sudah kita ketahui atau pengetahuan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi itu adalah proses ketika seseorang itu mengubah atau menyesuaikan informasi baru karena menyesuaikan struktur berpikir karena informasi baru yang kita dapat itu ternyata tidak sesuai dengan informasi atau pengetahuan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu ekuilibrasi. Nah, ekuilibrasi ini adalah proses ketika seseorang itu sudah mencapai keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Nah, selanjutnya untuk tahapan perkembangan kognitif manusia itu menurut Jan Piaget itu ada 4. Yang pertama yaitu sensori motor. Sensori motor itu terjadi pada anak usia balita 0 sampai 2 tahun, di mana mereka belajar itu masih menggunakan sistem gerak dan juga panca indera. Nah, yang kedua yaitu praoperasional. Itu terjadi pada anak usia 2 sampai 7 tahun, di mana mereka itu belajar sudah mulai menggunakan simbol-simbol dan juga mereka juga belum bisa belajar secara logis. Yang ketiga yaitu operasional konkret. Nah, itu terjadi pada anak usia 7 sampai 11 tahun, di mana belajar mereka itu sudah mulai logis namun masih membutuhkan media konkret agar belajar mereka itu optimal. Kemudian yang keempat yaitu operasional formal, di mana ini terjadi pada anak usia 11 tahun ke atas. Nah,
Ini belajar di mana ini anak sudah mulai belajar secara abstrak dan hipotesis. Nah, selanjutnya tokoh selanjutnya itu yaitu Jerome Bernard. Nah, menurut Jerome Bernard, belajar itu dikatakan berhasil ketika peserta didik itu bisa menemukan sendiri konsep dari pengetahuan yang mereka cari. Tidak hanya dari pengetahuan dari guru saja, namun mereka menemukan sendiri konsep dari pengetahuan tersebut. Nah, Jerome Bernard ini mengembangkan satu teori belajar yang bernama discovery learning, yang artinya belajar menemukan. Nah, menurut Jerome Bernard, pengetahuan itu dapat dibangun dengan cara menghubungkan informasi baru dengan informasi lama, pengetahuan baru dengan pengetahuan lama, agar mereka itu bisa mengoptimalkan pembelajaran mereka dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik itu juga harus aktif dalam berinteraksi dalam lingkungan. Nah, kemudian Jerome Bernard ini mengembangkan 3 tahap pembelajaran. Yang pertama yaitu enaktif. Nah, enaktif ini berarti belajar menggunakan pengalaman langsung. Kemudian yang kedua itu ikonik. Ikonik ini berarti belajar menggunakan gambar atau visual. Yang ketiga yaitu simbolik. Berarti belajar menggunakan simbol abstrak seperti rumus dan bahasa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori menurut Gagnon. Nah, teori informasi pengolahan menurut Gagnon itu menjelaskan bahwa adalah suatu pemrosesan pengolahan dalam otak manusia melalui 5 tahapan. Yang pertama yaitu reseptor atau alat indera. Nah, yang ini adalah rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya itu menjadi rangsangan neural. Lalu yang kedua yaitu ada sensory register atau yang mencakup kesan-kesan sensori. Nah, yang mencakup kesan-kesan sensori ini akan menseleksinya menjadi suatu kebulatan persepsi. Nah, dari mencakup kesan-kesan tadi itu sebagian akan mentransfer ke memori jangka pendek. Lalu yang ketiga yaitu ada short term memory atau memori jangka pendek. Nah, short term memory ini adalah hasil dari pengolahan suatu persepsi tadi dan menyimpannya dengan jangka pendek. Nah, memori jangka pendek ini memiliki kapasitas yang lebih sedikit daripada memori jangka panjang. Nah, memori ini akan mentransfer dengan kode-kode lalu akan mengingatnya kembali ke dalam memori jangka panjang. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada long term memory. Nah, long term memory itu adalah memori jangka panjang yang menampung hasil dari memori jangka pendek. Nah, itu akan selalu kita ingat. Nah, lalu yang kelima yaitu ada response generator, yaitu yang menampung hasil dari memori jangka panjang lalu akan menciptakan suatu reaksi jawaban. Menurut Ausubel. Nah, proses belajar terjadi jika siswa itu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang baru atau pembelajaran itu penuh makna. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu kita memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua kita memahami makna stimulus dan menggunakan informasi yang sudah kita pahami. Lalu yang ketiga itu ada meaningful learning. Nah, meaningful learning ini adalah suatu proses yang dikaitkannya. Nah, menurut Ausubel juga siswa itu belajar jika pembelajarannya itu didefinisikan dan dipresentasikan. Nah, atau disebut dengan adventure organizer. Nah, adventure organizer ini adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi isi pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswanya. Nah, ada 3 manfaat, yaitu yang pertama menyediakan suatu kerangka konseptual dan menggunakan informasi yang sudah ada. Lalu yang kedua itu berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara dengan yang dipelajari dan yang akan dipelajari. Lalu yang ketiga itu dapat membantu siswa agar memahaminya itu lebih mudah. Nah, adapun aplikasi teori kognitif pada jenjang sekolah dasar. Nah, pada tingkat sekolah dasar ini, penerapan teori belajar kognitif difokuskan pada pemberian pengalaman belajar yang bersifat konkret dan sesuai dengan pengalaman belajar dan tahap perkembangan berpikir siswa. Pembelajaran matematika dirancang agar siswa dapat memahami konsep dasar melalui aktivitas langsung dan penggunaan benda nyata. Misalnya, dalam pembelajaran penjumlahan dan pengurangan, guru dapat menggunakan benda-benda di sekitar siswa seperti kancing, stik es krim, atau biji-bijian.
Nah, sebagai alat bantu siswa tersebut. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menghafal hasil operasi hitung, tetapi memahami makna dari proses penjumlahan dan pengurangan itu sendiri. Nah, contohnya itu pada materi bangun datar. Nah, siswa itu diajak mengamati dan mengelompokkan bentuk-bentuk di sekitar mereka berdasarkan jumlah sisi dan sudutnya. Misalnya ada meja mereka atau lemari di kelas tersebut. Nah, adapun contoh materi contohnya pada materi pecahan, yaitu guru membawa potongan kue atau pizza agar siswa itu memahami materi pecahan melalui benda konkret yang dibawa guru tersebut. Nah, selanjutnya adapun aplikasi tahap representasi oleh Jerome Branner yang menekankan bahwa anak itu belajar melalui 3 tahapan agar pengetahuannya tersimpan di otak mereka. Nah, yang pertama itu tahap enaktif. Siswa itu belajar melalui manipulasi objek secara langsung, misalnya mengukur panjang meja atau mengukur panjang meja dengan penggaris atau mungkin dengan jengkal tangan. Adapun tahap ikonik atau gambar, pengetahuan yang disajikan dalam bentuk visual atau gambar yang mewakili objek meja tadi, misalnya menggambarkan hasil dari pengukuran meja tadi dengan penggaris dengan menggambar diagram. Nah, selanjutnya tahap simbolik, siswa itu mulai menggunakan simbol matematika atau untuk menyatakan hubungan tersebut. Siswa menulis angka dan satuan panjang meja menggunakan ditulis di buku panjang meja tersebut. Selanjutnya adapun discover learning, guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi dan menumpukan konsep sendiri agar pembelajaran lebih bermakna dan tahan lama. Adapun aplikasi pembelajaran bermakna oleh Ausubel, di mana guru itu memberikan jembatan berupa peta konsep atau ringkasan sebelum materi utama dimulai untuk mengaktifkan cara berpikir siswa. Contohnya itu misalnya materi perkalian. Materi perkalian itu sebelum gurunya menjelaskan materi perkalian, gurunya membahas dulu penjumlahan. Contohnya itu 3 kali 4, bahwasanya 3 kali 4 ini merupakan penjumlahan berulang. 4-nya 3 kali, 4 ditambah 4 ditambah 4. Seiring bertambahnya usia, tentu kemampuan berpikir logis dari siswa itu semakin bertambah. Nah, tentunya penerapan teori belajar pun harus disesuaikan. Nah, contohnya pada jenjang SMP, berdasarkan pada teori kognitif dari Yan Piaget, pada jenjang ini siswa berada di tahap peralihan menuju operasional formal. Nah, sehingga perlu adanya penerapan belajar yang kontekstual dan dekat dengan siswa berdasarkan teori kognitif. Misalnya, contohnya pada materi aljabar. Pada materi aljabar, sebelum memahami materi lebih lanjut, siswa diingatkan kembali pada materi yang dipelajari pada SMA, seperti mengenal kembali tentang bilangan, sehingga siswa paham akan pola dari variabel pada materi aljabar. Nah, contoh lainnya seperti pada materi persamaan linear. Nah, kita bisa menggunakan masalah kontekstual yang seperti mengetahui tentang nilai harga ataupun tentang usia. Nah, dengan hal yang lebih dekat kepada siswa ini, tentu materi persamaan linear akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, tapi tentunya ya, di kehidupan, di praktiknya, banyak sekali siswa bahkan pada jenjang SMP ini masih ada beberapa itu yang bahkan tidak hafal perkalian. Nah, itu ada loh case-nya di Indonesia. Nah, dari teori kognitif ini kita bisa menggunakan teori-teori dari beberapa tokoh untuk solusi dari case ini atau strategi belajarnya. Nah, pertama, jika siswa tidak hafal perkalian, itu bukan berarti kemampuannya yang kurang, tapi kita lihat lagi, mungkin saja materi yang didapatinya di sekolah dasar itu masih kurang. Nah, akhirnya guru perlu untuk mengembalikan memorinya ke sekolah dasar atau melakukan akomodasi ulang, seperti memberitahukan siswa pola dari perkalian itu, yaitu penjumlahan yang berulang. Nah, ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Yan Piaget. Atau bisa juga nih, guru menggunakan
pembelajaran yang lebih mendalam dan kontekstual tentunya, seperti teori dari Brunner dan juga Ausubel, yaitu dengan harga. Misalnya seperti jika harga satu permen itu sama dengan 2.000, bagaimana kalau kita beli 5 permen, harganya jadi berapa? Nah, seperti itu. Jadi siswa akan lebih memahami materinya. Nah, selanjutnya, selain itu kita bisa juga menggunakan teori dari Gagne. Nah, teori dari Gagne ini adalah di mana jika untuk memahami aljabar tapi siswa masih kurang di perkalian, maka jangan dilanjutkan. Jadi secara bertahap mempelajarinya, yaitu harus paham dulu perkalian, terus kemudian operasi bilangan, dan selanjutnya ke aljabar. Nah, jadi dengan pembelajaran yang bertahap, maka siswa akan lebih mudah memahami di materi-materi yang menuju tingkat atas, seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengaplikasian teori kognitif pada materi-materi yang ada di jenjang SMP. Oke, penerapan teori belajar kognitif pada tingkat sekolah menengah atas atau SMA yaitu dapat dilakukan dengan cara mengajak siswa untuk berpikir secara abstrak, analitis, dan memiliki problem solving yang lebih kompleks, yaitu dengan cara mencari hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Contohkan pada materi fungsi atau limit, itu siswa diajak untuk mencari hubungan antara grafik dengan fungsinya. Misalkan pada materi fungsi, siswa diajak untuk mencari bentuk grafik, hubungan antara bentuk grafik dan fungsinya dengan misalkan dengan nilai diskriminannya besar dari 0 ataupun kecil dari 0 ataupun dengan 0, berbentuk kurva seperti apa. Nah, diharapkan dengan cara seperti ini itu dapat meningkatkan pemahaman konsep pada siswa atau murid, bukan hanya mampu mengerjakan soal, tapi juga mampu memahami bagaimana konsep itu secara konstruktif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa teori belajar kognitif memandang pembelajaran sebagai proses mental yang melibatkan aktivitas berpikir, memahami, dan mengorganisasikan pengetahuan dalam diri peserta didik. Penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran matematika menunjukkan bahwa pendidikan ini dapat membantu peserta didik memahami konsep secara lebih mendalam dan bermakna. Dan harapannya kepada guru matematika atau kita sebagai calon guru matematika dapat merancang pembelajaran yang melibatkan keterlibatan aktif peserta didik, mengaitkan materi dengan pengetahuan awal, serta memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan menemukan konsep secara mandiri. Nah, itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.